Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan bagaimana ayahnya, begitulah anaknya. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Roma 8 ayat 31-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh rancangan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada perenungan hari ini, yang terambil dalam pembacaan Alkitab 1 tahun itu terdapat di dalam Mazmur 79 sampai 80 dan dilanjut kepada Kisah Para Rasul pasal 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari menyempatkan waktu untuk membaca beberapa ayat tersebut. Lalu ayat emasnya yang terambil dalam Matius 7 ayat 11, izinkan saya untuk membacakannya. Demikian firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Perenungan pada hari ini yang berjudulkan bagaimana ayahnya begitulah anaknya. Demikian firman Tuhan. Ayat ini merupakan bagian dari khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius 5-7. Di mana Yesus sedang meletakkan standar hidup yang baru bagi warga kerajaan Allah. Dalam pasal 7 ayat 7-11, Yesus sedang mengajar tentang pentingnya ketekunan dalam doa, yaitu meminta, mencari, dan mengetuk. Yesus menggunakan analogi hubungan antara seorang ayah duniawi dengan anaknya untuk menggambarkan hati Allah. Yesus membuat sebuah kontras yang sangat tajam dan mendalam. Manusia duniawi yang egois dan tercemar oleh dosa atau kamu yang jahat saja masih memiliki insting alamiah untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya ketika anaknya meminta roti atau ikan. Mereka tidak akan memberikan batu atau ular. Argumen Yesus bergerak dari yang kecil ke yang besar atau a fortiori. Jika manusia yang berdosa saja bisa berbuat baik, apalagi Bapa Surgawi. Sifat utama Allah yang ditekankan di sini adalah kemurahan hati atau generosity yang radikal dan sempurna. Dia adalah Bapa yang melimpah dengan kebaikan. Hubungannya dengan panggilan kita sangat erat. Jika Bapa kita memiliki sifat dasar yang begitu murah hati, maka anak-anaknya secara otomatis harus mewarisi sifat itu. Kita dipanggil untuk melakukan yang baik karena ayah kita adalah sang sumber kebaikan. Menjadi anak-anak Allah berarti kita meniru kemurahan hati Bapa. Kemurahan hati ini tidak boleh abstrak, melainkan harus konkret, termasuk dalam hal bagaimana kita mengelola dan membagikan keuangan serta harta milik kita untuk memberkati sesama yang kekurangan. Bagaimana kita sebagai orang percaya dapat menampilkan karakter Bapa Surgawi melalui tindakan nyata di zaman sekarang? Yang pertama, menyadari kepemilikan mutlak Allah atas segala harta kita, terdapat dalam Mazmur 24 ayat yang ke-1. Anak yang baik tahu bahwa semua yang ada di rumah adalah milik ayahnya. Kita seringkali pelit dan enggan melakukan yang baik dengan keuangan kita karena kita menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa uang itu adalah hasil jerih payah kita. Padahal kemurahan hati lahir ketika kita sadar bahwa kita hanyalah penata layanan atau bendahara dari kelimpahan milik Bapa. Lalu yang kedua, melawan sifat kikir melalui tindakan memberi yang radikal. Terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. DNA manusia berdosa adalah menimbun untuk keamanan diri sendiri. Tetapi DNA anak Allah adalah memberi untuk menjadi berkat.
Ketika kita melihat ada sesama jemaat atau orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan keuangan, jangan menutup pintu hati kita. Kemurahan hati Bapa harus diterjemahkan menjadi tindakan keuangan yang konkret. Jangan menunda untuk menolong ketika Roh Kudus menggerakkan hati kita. Berilah dengan sukacita, baik melalui persembahan, diakonia, maupun bantuan langsung kepada mereka yang sedang terjepit kesulitan ekonomi. Lalu yang ketiga, memberi tanpa pamrih, meniru matahari dan hujan dari Bapa. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya dalam Matius 5 ayat 45 dan 48. Dunia memberi karena ada udang di balik batu, atau berharap balasan atau pujian. Namun Kristus mengajarkan bahwa Bapa kita di surga menerbitkan matahari bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Anak Allah yang sejati melakukan yang baik dan bermurah hati kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita, atau bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Praktekkan kemurahan hati yang tulus, memberilah tanpa perlu diumumkan di media sosial, dan jangan membatasi kebaikan hanya kepada orang-orang yang kita sukai saja. Lalu yang keempat, melekat pada Kristus agar karakter Bapa berbuah di dalam kita. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Kita tidak akan pernah bisa menjadi murah hati sejati jika kita mengandalkan kekuatan kedagingan kita. Kita akan selalu merasa kurang dan takut kekurangan. Kita harus melekat pada Kristus melalui Roh Kudus, membiarkan pengorbanan salibnya mencairkan keegoisan kita, sehingga karakter Kristus atau buah roh dapat matang dan bermanifestasi dalam bentuk kerelaan untuk berkorban bagi sesama. Setiap kali kita merasa takut kekurangan saat hendak memberi, pandanglah salib. Ingatlah bahwa Kristus sudah memberikan yang paling berharga bagi kita, dan Dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kekurangan. Refleksi kita pada hari ini, jika hari ini engkau mengaku sebagai anaknya, hiduplah seperti anaknya. Lepaskanlah ketakutan, bukalah tangan kita, dan jadilah saluran berkat bagi orang lain. Biarlah melalui kemurahan hati kita dalam kata-kata, tindakan, bahkan dalam keuangan kita, dunia tahu bahwa kita adalah anak dari Bapa yang Maha Murah Hati. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pertolongan pada hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau melepaskan segala ketakutan kami ya Bapa. Kami mau membuka tangan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau menjadi garam dan terang-Mu di lingkungan kami ya Bapa. Kami mau menjadi berkat bagi keluarga kami mau menjadi berkat bagi bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini. Lembutkanlah setiap hati kami, pulihkanlah setiap hati kami ya Bapa, agar kami dapat memberitakan bahwa Engkaulah juru selamat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini. Kami boleh sadar dan kembali kepadamu ya Bapa, bahwa setiap tindakan kami itu semuanya ikut campur tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk pertolongan pada hari ini. Biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.